cuti kena, dia perlu juga cuti kan, perlu menjaga kesehatannya, memulihkan lagi kan. Nah jangan-jangan kesalahan ini kena memang faktor psikologis Pak. Bisa aja gitu kita anggap itu. Oh, Bupati cuti bisa ya? Bisa dong. Cuti kembali. Cuti aja. Nah kalau Pak Bupati cuti tiktokan, kita kan juga oh ya Pak Bupati cuti, dia punya hak perdata kok. Dia bisa kok main-main mau kemana kan. Pak Bupati juga sering kok cuti ke luar negeri kan, ke mengunjungi anaknya. Nah sedang musim. Ini kan soal keprihatinan terhadap kegiatan tersebut. Nah dari situlah kemudian kami dari saya juga tergabung di Siaga 8, Simpul Advokasi Garut 8. Ya, ini Siaga 8 Abang ya? Iya. Simpul Advokasi Garut. Ya, saya mewakili teman-teman di Siaga 8 ya. Ya, apa itu Siaga 8? Jadi Siaga 8 ini sebenarnya singkatan dari Simpul Advokasi Garut. Advokasi dalam pengertian luas. 8 ini bergabungnya 8 ini organisasi ya, non pemerintah gitu. Sebenarnya untuk terlibat di dalam mengadvokasi banyak hal gitu di pemerintahan daerah. Nah, kenapa kemudian kita ikut mengkritisi soal itu? Karena kami menduga bahwa kejadian di Lombok ini sudah patut diduga melanggar ketidakpatutan, tidak patut gitulah. Terus kedua, kita bertanya ini kegiatannya kegiatan apa, bersumber dari mana anggarannya. Terus kemudian ada penjelasan dari Pak Bupati bahwa ada 3 agenda yang dilakukan di sana. Pertama adalah persoalan elektronik BLUD yang dibahas. Kemudian dijelaskan juga di sana sedang mempersiapkan penyusunan APBD 2022. Terus kemudian ketiga juga disebutkan di sana evaluasi COVID. Jadi tanda tanya lagi Pak bagi kita. Loh, elektronik BLUD itu kan sudah selesai dibahas. September saya masih ini juga dapat berita dari media pada waktu itu adalah di bulan September Pak. Elektronik BLUD untuk transparansi kegiatan agar semua bisa mengakses kan sebagai elektronik, pembiayaan apa, operasional bagaimana kan, itu ada situ ya belum, itu udah selesai. Terus kemudian kalau disebutkan bahwa itu untuk evaluasi COVID gitu kan Pak, loh kok sejauh itu tempatnya kan evaluasi itu. Nah ketiga kemudian terkait soal ya disebutkan bahwa di sana untuk persiapan anggaran 2022 kan sudah selesai Pak, sudah prosesnya sudah di gubernur. Apa ini? Nah maka patut ini jangan-jangan Pak Bupati entah di mana panik atau apa membuat penjelasan yang resmi begitu gitu. Nah itu menimbulkan tanda tanya pada persoalan ketidakpatuhan Pak. Oke, yang paling mendasar begini Pak. Jadi ada 2 yang kita lihat, ini persoalan Pak Bupati dan kemudian persoalan rumah sakit. Coba kita pisahkan sedikit ya. Nah, coba kita bicara dulu soal ketidakpatutan Pak Bupati. Pertama adalah ketika dia menetapkan bahwa siaga 1 bencana alam. Itu artinya itu hari Rabu masih ingat ya, sampai 1 April. Nah mestinya kan apa langkah kemudian ketika Pak Bupati menetapkan, kalimat menetapkan ini adalah kalimat regulasi, berarti ada dokumen regulasinya, misalnya dalam bentuk apakah itu surat keputusan Bupati. Kenapa? Karena di situ ada ruang lingkup, tugas, fungsi, pemangku kepentingan yang terlibat, apa yang mau dilakukan, tahapan-tahapan terhadap penanganan bencana ini, pasti ada itu. Berarti akan ada persiapan, tidak hanya terkait soal penanganan Sukawening, karena juga butuh penanganan ya pasca bencana itu dan lain-lain, dan itu butuh keputusan Pak Bupati kan. Nah kami sampai sebelum berangkat ke Lombok menemukan itu, kami menunggu itu Pak. Oh bagus Pak Bupati menetapkan kan, berarti kan ada regulasinya, kan ada apa, ada langkah-langkah yang lebih lanjut sehingga semua terukur.
Karena Awal apresiasi Pak. Nah, dan semua orang sebenarnya banyak yang menunggu Pak Bupati memang pendekatannya memang secara normatif bagus karena memang sudah memasuki kualifikasi keadaan darurat. Kita tahu sendiri kan namanya darurat ya gitu. Di mana Pak Bupati yang kemudian menjadi penanggung jawab utama karena ketika menyatakan menetapkan gitu. Nah, tiba-tiba Pak Bupati setelah menyatakan menetapkan itu ada di Lombok Pak. Di saat itu kita tahu kan Pak Pangdam datang, Ibu Menteri datang ke Garut gitu. Terus masyarakat juga ikut bentuk solidaritas dari Jakarta, Bandung segala macam bagaimana menangani itu. Yang menyatakannya sendiri nggak ada di tempat. Nah, yang tidak patut ini sama halnya kalau kita pakai idiom, pakai kiasan. Ketua RT mengumumkan besok kita gotong royong, misalnya membersihkan selokan, bla bla dan lain-lain gitu kan. Nah, besok paginya Pak, masyarakat di tempat itu datang, orang yang mengumumkannya nggak ada. Ternyata pas dicek ada di tempat yang lain. Ya. Lalu lagi kan, bagaimana reaksi di sana kan? Oh ini Pak RT di gimana? Kan gitu. Ini harus dikomando, harus diarahkan apa saja kan dan lain gitu kan. Nah, berarti kan, kalau begini kan main-main, serius gitu kan. Tiba-tiba kita tahu mulai konten itu Bupati ada di Lombok. Dari situlah kita anggap bahwa ini tidak patut Pak Bupatinya. Ketika di luar kebiasaan tradisi kita, ketika orang lagi dalam kondisi prihatin, bencana, butuh penanganan. Kalau Pak Rudi Gunawannya dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai Bupati, ya sah-sah aja dia kemana aja akan datang. Itu satu Pak. Jadi dia tidak patut ada di situ gitu. Itu satunya. Bukan kontennya bukan. Kontennya silakan. Sah-sah aja. Tapi dia tidak. Lalu kalau Bupati menjelaskan, kita tidak masuk ke TikTok ya. sebenarnya ya tadi enggak. Tapi mengetahui Pak Bupati ada di Lombok melalui TikTok. Melalui TikTok. Itulah maksud saya revolusi di bidang informasi, cepat orang gitu. Dan kita tahu dari situ dan lain-lain gitu. Nah, kemudian bukan soal dia joget-jogetannya, Pak. Ya. Kalau ditanya kita uji joget-jogetannya etik atau tidak, itu persoalan lain, Pak. Ya. Kok joget di pantai itu? Jadi nggak usah diklarifikasi. Kami memang senang. Apa? Bukan itu persoalannya. Malah Pak Bupati mengklarifikasi joget. Lalu kemudian Pak Bupati lebih parah lagi. Kami pakai baju yang sopan saja, bukan di ranah itu. Ini misi komunikasi kedua dari pemahaman Pak Bupati. Bukan di situ. Kita tidak mempersoalkan soal estetika berpakaian, tapi kita mempersoalkan adalah Pak Bupati kok ada di Lombok. Gitu. Lombok itu bukan dekat. Dia butuh perencanaan. Dan kita lihat ternyata ini dengan nakes, Pak. Dengan manajemen satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan kan. Nah, rumah sakit rujukan yang dalam kondisi kebencanaan. Waduh, lengkap ini masalah. Jadi ketidakpatutan dari Pak Bupati juga ini kemudian menjadi persoalan serius. Kenapa? Karena ditunjuknya rumah sakit Dr. Slamet sebagai rumah sakit rujukan itu dia harus mempersiapkan karena ada dugaan di sini kembangnya varian baru Omicron. Dan kita tahu sendiri Pak. Varian baru ini hasil dari kajian pada saat itu potensi untuk penyebaran lebih cepat dan lain-lain seperti Delta ya. Kita tahu sendiri kan. Lalu kita kemudian ingat di memori kita rumah sakit pada waktu itu kekurangan APD. Ya. Terus kita ingat alat pernapasan juga kekurangan, Ya. tabung oksigen dan lain-lain. Lalu kemudian membantu bahkan Pak Gubernur sendiri datang untuk mengecek kepastian itu. Berarti ada banyak fasilitas yang harus didukung, Pak, karena keterbatasan gitu. Tiba-tiba di penghujung kelompok main-main gitu kan. Kalau kita kutip main-main kan sana apa gitu, nggak ada pembenaran yang membuat situ. Ini apa sebenarnya yang terjadi di rumah sakit ini kan? Tanya-tanya kan. Gitu Pak. Kegiatan apa gitu kan. Nah, kemudian ada penjelasan lagi dari pihak rumah sakit melalui humas disebutkan itu. Nah, kalau sudah begitu ya sudah, ini pasti mengada-ada kan. Nah, itu menurut saya ranahnya beda lagi soal ketidakpatutan ini ya. Ketidakpatuhan. Yang dimaksud kepatuhan inilah tata laksana, karena harus dibedakan Pak. Ini kan tata laksana pengelolaan keuangan. Lalu dicarilah pembenaran kenapa kemudian mereka kelompok dengan alasan bahwa terdapat pendapatan lebih. Kan itu. Pendapatan lebih ya Pak. Ini berbeda dengan keterangan Pak Bupati ya? Ya, dijelaskan bahwa pendapatan lebih. Lalu kemudian
apa dibenarkan karena ada pendapatan lebih, itu satu dulu, kemudian dipakai untuk jalan-jalan, Pak. Itu satu. Kedua harus dicatat pendapatan lebih ini kena faktor naiknya tarif pada bulan Juni oleh Pak Bupati kan, kenaikan tarif pelayanan. Oh berarti apa, pendapatan dari masyarakat yang sakit digunakan untuk ini, Pak. Nah ini juga jadi persoalan serius lagi gitu. Jadi menurut saya gitu. Nah itu satu. Kemudian belum sempat kita mendiskusikan soal Lombok, muncul lagi kabar manajemen dari Rumah Sakit Dr. Slamet berangkat ke Bali, Pak. Ada 39 pejabat, 39 kalau nggak salah ini, 39 seperti data yang kami serahkan kepada saya. Jadi, nah pejabat dengan item kegiatan studi banding remunerasi, itu satu ya, ke Bali. Nah tetapi sebelum itu kami tahu Pak Bupati hari Senin ketika apel dia kemudian entah apa ya memerintahkan silakan aja berangkat ke Bali kemana-mana gitu kan. Ini apa Pak Bupati kan, ngapain lagi kan gitu, membuat pernyataan yang sebenarnya unkontekstual dengan situasi begini gitu kan. Perlu dicatat Bapak, korupsi itu tidak hanya soal kesempatan tetapi juga perintah atasan gitu. Jadi sudah ada benang merah nih gitu kan, ada perintah dari atasan untuk jalan-jalan, kami tangkap ini sebagai perintah atasan. Kenapa? Karena Pak Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan diperintahkanlah kepada semua pejabat, karena ini dalam apel, untuk silakan pergi kemana-mana kan gitu. Itu yang menurut saya yaitu Pak. Jadi itu yang kita tangkap. Nah kemudian di Lombok, lalu masuklah kemudian kita ke Bali, Pak. Coba melihat Bali, ada apa sih sebenarnya kok pejabat 39 ini berangkat juga ke Bali seminggu setelah Lombok? Iya setelah Lombok kan gitu. Kena gini Pak, ada dua yang harus kita bedakan, malpraktek di rumah sakit dengan maladministrasi di rumah sakit gitu. Yang kita bicarakan hari ini adalah dugaan maladministrasi terkait soal tata kelola keuangan. Kenapa? Karena sumber dari BLUD rumah sakit ini adalah bersama dari APBD, nanti akan dibebankan ke APBD dan pendapatan. Karena itu sebenarnya menjadi wewenang, karena statusnya adalah keuangan negara, maka kewenangan untuk ini diperiksa. Nah, itu satu. Kemudian di sana remunerasi, kita ketemu kalimat studi banding 39 pejabat berdasarkan dokumen administratif, Pak. Kita belum cek nanti faktanya, tapi kita lihat memang benar ada berangkat ke Bali, ada 39 pejabat. Pertanyaan kita, ini apalagi kan? Kok kenapa Bali pilihannya remunerasi? Harus dicatat begini Pak, yang pengertian studi banding ini salah pengertian yang harus kita tegaskan. Membuat perbandingan itu harus di dalam satu area. Misalnya gini lah, kita harus bandingkan rumah sakit Garut dengan rumah sakit Tasikmalaya, terus bandingkan dengan rumah sakit Bogor. Apa rujukannya? Rumah sakit Hasan Sadikin. Gitu. Oleh sebab itulah kenapa seringkali ketika secara medis banyak pasien yang tidak bisa ditangani karena faktor-faktor tertentu, dirujuklah ke rumah sakit Hasan Sadikin kan gitu. Banyak juga dokter-dokter kita seringkali minta pendapat atau minta input atau diagnosis dan lain-lain ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, itu rujukan medis. Artinya apa? Perbandingan medis juga di situ. Kedua, kemudian perbandingan administrasi, Pak. Administrasi juga harus dibandingkan dengan ini rumah sakit Hasan Sadikin, atau setidak-tidaknya dibandingkan dengan rumah sakit misalnya Cirebon atau rumah sakit tipe Bogor atau rumah sakit tetangga kita. Ada Banjar, Kota Banjar, ada ini. Perbandingannya sederajat. Nah, tiba-tiba dibandingkan dengan Bali, Pak. Sesuatu yang aneh. Kita tidak tahu kenapa tipologi rumah sakit ini juga beda. Di situ objek wisata dan lain-lain. Nah, kok kenapa ke Bali? Nah, lalu kita kaitkan Lombok dan Bali itu kan objek wisata, Pak. Oh, ini proyek jalan-jalan. Dan nah itu satu. Jadi nah itu yang kemudian masuk lagi, Pak, ke persoalan kenapa ke Bali melibatkan. Kenapa? Uangnya uang anggaran negara. Nah, harus kita catat ada dua, Pak. Pertama harus diperhatikan adalah ada aturan terkait soal bepergian keluar daerah. Itu bagian dari pembatasan sosial PPKM untuk bagaimana dibatasi sehingga itu akan berpotensi penularan gitu. Ya, mestinya kalau mereka jadi itu pulang itu harus diisolasi, Pak. Harus diisolasi dulu pejabat ini, jangan sampai
masuk ke rumah sakit harus di swab harus Itu apa? banyak, 39. Ya 39 Pak. Mengenai studi banding Pak, remunerasi. Kenapa pilihannya ke Bali? Banyak tempat. Kalau terkait studi banding remunerasi menurut saya memang penting. Karena kita ketahui bahwa aturan tentang remunerasi itu terakhir itu 2015 memang harus diperbaiki kan Ya, gitu. Bang, sebentar. Apa yang dimaksud remunerasi itu? Ya pendapatan lain Pak, insentif kepada tenaga kalau rumah sakit ya, maka dia semacam bentuk penghargaan lain dalam bentuk pendapatan diberikan kepada tenaga nakes, terus kepada manajemen, pihak manajemen kan, karena prestasi, karena memang kebutuhan dan lain-lain kan, memang perlu harus mendapatkan insentif tambahan. Itu perlu ya? Perlu remunerasi ini gitu. Gitu dalam asas pemerintah layanan umum, dia orang yang mendapatkan yang bekerja secara baik itu harus mendapatkan penghargaan dan itu masuk pendapatan lain-lain sehingga mereka punya spirit, punya kinerja dan lain-lain yang baik Pak. Karena penghasilan mereka juga di cukup memadai gitu lah. Nah, ini menarik nih. Saya ingin bertanya, kenapa harus 39 orang? Kenapa harus ke Bali? Atau pandangan Abang, apakah memang Bali itu dianggap memang hebat mengenai remun itu? Nah, makanya kita harus luruskan dulu Pak, pengertian studi banding ya. Kita ini kan membuat perbandingan. Perbandingannya kan namanya studi perbandingan. Kita berbanding dengan siapa dulu kan. Nah, ketika perbandingan juga harus dibuat perbandingan dengan daerah terdekat atau perbandingan dan ini. Untuk apa? Untuk menentukan insentif pokoknya itu, misalnya insentif tambahannya misalnya untuk honor, honorarium dan lain itu kabupaten terdekat berapa sih gitu kan. Kita tidak bisa bandingkan dengan provinsi yang lain yang jauh. Taraf ekonominya beda, tingkat pendapatan beda, daya beli beda kan itu. Bali beda dengan Jawa Barat. Ini Jawa Barat kan Pak. Makanya kenapa kebutuhan fisik minimum atau upah minimum itu beda-beda kan. Nah, dia harus disesuaikan Pak. Maka dia perbandingannya harus dalam ruang lingkup Jawa Barat Pak. Gitu. Nah, kita tahu bahwa rujukan rumah sakit itu menjadi contoh Rumah Sakit Hasan Sadikin yang digunakan kan gitulah. Sebagai rujukan tidak hanya medisnya tapi administrasinya juga. Kenapa? Karena Rumah Sakit Hasan Sadikin itu rumah sakit yang baik, profesional, tarafnya udah internasional Bapak. Baik dari tindakan medik maupun non medik administrasi ya gitu. Nah, dia harus menjadi rujukan. Tetapi memang kita agak okok dibandingkan dengan RSUD dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, tentu perbandingannya nggak setara kan Pak. Nah, kita bisa setarakan dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Barat. Nah, kami melihat bahwa ada satu kabupaten yang patut dicontoh dari sisi penetapan ini kan penentuan tarifnya aja, penentuan remunerasinya aja Pak. Siapa misalnya? Rumah sakit mana? Banjar contohnya. Kenapa kota Banjar? Karena sudah ada peraturan tentang remunerasi ini tahun 2021 dibuat. Kan gitu. Jadi sebenarnya produk dari ini adalah membuat peraturan ini, input rumah sakit nanti ke Pak Bupati untuk membuat peraturan tentang remunerasi ini kan gitu Pak. Bagaimana cara penghitungannya, pemberiannya, pada siapa saja kan gitu Pak. Nah, itu sebenarnya namanya ini Banjar bisa dijadikan contoh. Nah, contoh karena memang secara regulatif, kita lihat regulatifnya dulu Pak. Dan itu juga disesuaikan dengan PAD-nya kan, pendapatan APBD, penghasilannya jadi banyak item. Jadi kita tidak bisa bandingkan dengan ini harus dipahami dulu, tidak bisa bandingkan dengan provinsi yang lain kan itu. Pertanyaan kenapa tidak ke Bali? Kenapa misalnya Bali? Kenapa tidak ke Jogja? Kenapa tidak misalnya ke Sumatera kan perbandingannya? Ya perbandingannya tentu tidak bisa kita bandingkan Pak. Gitu. Ini sama aja misalnya, mohon maaf, mana bagus manusia dan monyet? Beda genus Pak. Kalau kita secara epistemologi ya gitu, ya manusia beda genusnya dengan monyet, dia tidak bisa diperbandingkan gitu. Yang bisa adalah Hasan dibandingkan dengan manusia yang lain, apa bandingannya kan gitu Pak. Gitu. Jadi saya harus belajar seusia saya dengan siapa, saya harus ngikutin dia kan gitulah, diperbandingkan. Nah, kamu saya ini salah penentuan wilayah tempat. Dari situlah kemudian kamu saya akhirnya apa, kemudian kita berkesimpulan terhadap dari Lombok ini dan kemudian ke Bali gitu. Jangan ke sana dulu terkait jumlah.
jumlah ya Pak. Kalau namanya dibandingkan Pak Tak, menurut saya sih kena ini kan gini. Remunerasi ini kan bidangnya sumber daya manusia kan, SDM, dan juga keuangan. Jadi sebenarnya cukuplah, karena itu kewenangan mereka kan, tugas mereka menyusun ini kan Pak Tak. SDM bersama-sama dengan keuangan. Kenapa keuangan? Kenapa dilihat tingkat pendapatan apa bagusnya berapa kan itu. Tetapi lagi-lagi yang dibuat itu sebenarnya bukan penentuannya, tetapi rumusnya. Nah, rumus ini kan sudah ada, bersifat universal, karena ada ketentuannya. Jadi sebenarnya membuat rumus, kan gitu, rumus perbandingan kan gitu Pak Tak. Menurut saya tidak perlu lagi. Nah, tinggal mungkin prosedur administrasinya, dan menurut saya sudah standar tata laksana manajemen administrasi ya. Apa yang mau dibuat bandingannya lagi gitu Pak. Jadi sebenarnya makanya menurut saya ke Bali itu adalah sesuatu kegiatan yang mengada-ada dan masuk kualifikasi itu pemborosan dan tidak patuh terhadap satu, Undang-Undang Perbendaharaan Negara tentang pengelolaan keuangan negara, dan tidak patuh terhadap prinsip asas penyelenggaraan badan layanan umum yang efisien, yang proporsional gitu, yang terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini bentuknya juga agak serius Pak Tak, terkait soal, menurut saya sih ini masuk kualifikasi adalah dari kegiatan dua ini adalah maladministrasi Pak Tak. Terjadi di rumah sakit tentang tata laksana keuangan negara. Itu bisa masuk pidana nggak kalau maladministrasi? Ya kita lihat Pak Tak. Kita lihat dulu nanti, karena itu memang yurisdiksinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPK akan menilai, menguji ya gitu, soal pertama kepentingan dari kegiatan tersebut, tujuannya apa, termasuk ketepatan pilihan itu, prioritas gitu. Terus kenapa dipilih ke ini, karena menyangkut soal efisiensi, karena ada prinsip efisiensi di situ gitu. Kita tahu kalau misalnya berangkat 39 pejabat itu dengan ke Bali membutuhkan biaya, itu dari sisi ini. Tetapi dari sisi yang lain adalah ini situasi bencana. Dalam situasi kebencanaan ini, rumah sakit rujukan berbondong-bondong keberangkat. Mereka ini kan tenaga yang dibutuhkan Pak Tak. Betul. Dalam darurat kebencanaan, dia ketat sekali. Ada prosedur tersendiri untuk meninggalkan, bahkan untuk cuti pun dia harus hati-hati diberikan gitu, untuk cuti aja. Nah tiba-tiba ini berbondong-bondong, dan ini Pak Tak menimbulkan sebenarnya bisa rapuhnya solidaritas di rumah sakit menurut saya, karena ada asas keadilan yang dilanggar. Misalnya begini Pak Tak, petugas penjaga mayat, dia itu bayangkan Pak Tak, menjaga mayat yang kena COVID gitu kan. Terus kemudian teman-teman di UGD, ICU yang berhadapan dengan ini. Terus kemudian dekat petugas kebersihan, cleaning service, menjaga rumah sakit. Kemudian petugas keamanan. Pada waktu itu kita ingat rumah sakit itu seringkali ini dipertanyakan oleh warga kan, tapi ada demonstrasi bahkan diserang dan lain-lain. Mereka ini berjibaku menghadapi ini. Tiba-tiba Pak gitu, pejabatnya berangkat ke ini. Kalau memang ada, kenapa itu tidak diberikan saja kepada mereka dalam bentuk penghargaan? Jangan begini Pak Tak, kita menyebutkan bahwa yang meninggal gugur dokter kita dan lain-lain adalah sebagai orang yang berjuang. Belum setahun Pak Tak kalimat itu, semua menangisi, kita juga prihatin bagian itu. Tiba-tiba pejabatnya berangkat ke Bali, yang orang tahu kalau berangkat ke Bali itu untuk apa tujuannya Pak. Nah tetapi itu kenapa kok ini persoalan kemanusiaan Pak, sangat menyentuh soal kemanusiaan. Kenapa kemudian marah dengan TikTok ke Bali ini Pak, ada kemarahan. Tetapi kan kita tidak bisa berbuat banyak karena di situ ada prosedur pengawasan Pak. Kita meminta DPRD, ada DPRD yang bisa memiliki kewenangan untuk itu sesuai dengan tata tertib DPRD. Terkait ini juga ada Badan Pemeriksa Keuangan. Gitu. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut kepentingan banyak orang terkait pekerjaan rumah sakit. Kenapa Pak Tak? Kami menilai gini, harus kita luruskan Pak Tak. Kenapa kami sangat intensif terkait soal COVID dan rumah sakit? Karena pada akhirnya setiap orang akan berakhir di rumah sakit Pak Tak. Akan menimpa bertemu entah dirinya, entah keluarganya, anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa kami sangat percaya dengan tenaga kesehatan, dengan dokter,
karena bisa menyembuhkan gitu. Tetapi Pak, kita jangan sampai gara-gara maladministrasi gitu. Sehingga kemudian pasien dan nakes jadi ribut gara-gara persoalan administratif, KTP, biaya dan lain-lain. Terus kemudian administrasi yang sebenarnya adalah faktor penunjang di dalam tindakan medis ini malah gitu merusak hubungan pasien dan dokter. Ini kami melihat begitu Pak. Jadi setempat kan. Jadi kalau ditanya garda terdepan rumah sakit itu adalah dokter, perawat, administrasi itu pendukung. Nah, tetapi Pak, kenapa hubungan dokter dan pasien itu terikat pada tindakan medik? Ada rejim, ada kode etik, ada diagnosis, kemudian sampai pada tindakan, kemudian apakah dokter bisa melakukan amal praktek dan lain-lain kan. Nah, tetapi Pak, ada satu lagi, maladministrasi. Nah, kami berpendapat Pak, administrasi ini mendukung, mestinya dia mendukung tindakan medis, mendukung dokter, mendukung ini. Kita butuh misalnya gini, bisa jadi kita butuh tenaga tambahan dokter. Misalnya karena di sini kekurangan dokter jantung, kekurangan dokter otak, misalnya penyakit dalam, paru dan lain-lain. Kan kalaupun ada kelebihan itu kan bisa untuk itu Pak. Terus kemudian misalnya kita butuh dokter tambahan, dokter di UGD dan bisa dana tambahan itu untuk di sana Pak, untuk merekrut itu kan. Kemudian kita juga harus, karena ini situasinya kedaruratan kan, tahu sendiri ya Pak. Kita harus juga menyiapkan skenario misalnya peralatan penunjang lain-lainnya. Nah, disitulah sebenarnya biaya operasional itu untuk digunakan untuk apa, banyak modal untuk apa gitu. Nah, konteks remunerasi yang tiba-tiba ke Bali ini, itu akal sehat tuh Pak, susah menemukan titiknya di mana. Kenapa pertanyaan kita adalah tidak ke Banjar misalnya ya gitu, yang sudah ada ininya. Kenapa kok tidak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu? Ini menurut saya kan sebenarnya pelecehan terhadap Rumah Sakit Hasan Sadikin, Pak. Secara tidak sengaja, mohon maaf saya gunakan kalimat pelecehan. Sadikin barometer ya? Iya, kenapa kok gitu? Giliran tindakan medik kita ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, dirujuk ke sana, belajar ininya kok ke ini kan? Ya gitu. Itu satu ya. Satu gitu. Ini menurut saya tanda kutip ya. Gitu. Ini perlu Pak, karena wajar ya kemarahan ini kan gitu. Kenapa Pak? Karena kalau kita ke Rumah Sakit Hasan Sadikin itu efisien Pak, dekat Bandung kan, gitu. Terus kemudian misalnya ke Banjar dekat, bisa misalnya Rumah Sakit Hasan Sadikinnya diundang pihak manajemennya untuk menjelaskan di Rumah Sakit Garut dengan alasan pertimbangan COVID. Dijelaskan sistemnya, prosedur pembuatannya, penentuannya seperti apa kan begitu Pak. Atau kita bisa minta Rumah Sakit Kota Banjar untuk datang. Nggak perlu pakai metode. Kenapa? Karena kita menghormati surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait soal pembatasan bepergian pejabat daerah gitu Pak. Nah, kita bisa bahas karena situasi darurat ini, dalam situasi daruratan. Nah, tetapi itu yang beberapa kita uji. Nah, tetapi posisi siaga 8 tahu batasan mana kami bisa lakukan. Kami hanya ingin mengingatkan saja kan, terserah. Selanjutnya yang punya kewenangan ini adalah DPRD. Nah, kita catat sudah ada 3 anggota DPRD yang membuat pernyataan, dan ini satu kemajuan dari PD Perjuangan, dari Partai Amanat Nasional, salah satu anggota DPRD, dan kemudian kita tunggu saja nanti Pak, proses lebih lanjut dari mereka ini gitu Pak. Karena kami sudah memberikan input di mana posisi ketidakpatuhannya, di mana posisi ketidakpatutannya gitu. Sehingga nanti ini kan ada standar moral dengan perdebatan moralitas Pak soal soal kepatutan ini kan. Standar moralitas kalau ini kan lebih ke standar soal tata kelola keuangan yang juga berbeda, yang tentu punya sanksi yang berbeda-beda. Nah, kemudian karena ini terkait soal pengelolaan keuangan negara, Badan Layanan Umum Daerah ini yurisdiksinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi menurut saya sih sudah saatnya menjadi pintu masuk memeriksa rumah sakit. Karena kita tidak bisa memberikan penilaian, rekomendasi apapun siaga 8 ya, kita serahkan gitu. Nah, itu satu. Kedua, bagaimana dengan Pak Bupati?
siapa yang bisa menegur Pak Bupati? Kan gitu Pak. Siapa yang bisa ngawasi Pak Bupati? Tidak mungkin kan dilakukan oleh, dia harus satu tingkat, yaitu DPRD Pak. DPD yang bisa ngawasi ini, memanggil Pak Bupati gitu, terus memintai keterangan. Pak Bupati juga punya kesempatan kok ketika diundang itu kan, ini pada duduk masa yang begini kan, jangan hanya berdebat di wacana aja kan gitu, datang ke sana menjelaskan. Atau kemudian kedua, lalu bertanya bagaimana sikap siaga 8 selanjutnya. Ya kami tentu meminta DPRD, tetapi memintanya pasti kepada dua fraksi Pak. Pertama fraksi PKS dan fraksi Gerindra. Kenapa dua fraksi ini? Kami minta pertanggungjawaban kedua fraksi ini. Kenapa dua fraksi ini partainya pengusung Rudy Helmi? Ya secara moral mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi minta pertanggungjawaban dalam bentuk apa? Mengirimkan surat? Ya ada mekanisme, fraksi kan bisa memanggil secara etik Ya, sehingga dapat ya fraksi bisa memanggil bupati, pendekatan fraksi kan Pak, memanggil Pak Bupati dan fraksi Gerindra ditanya kan gitu. Ya karena fraksi PKS dan fraksi Gerindra punya hak moral, punya kewenangan moral untuk, karena ini soal moralitas kan, nanya gitu, menegur kan gitu. Kemudian partai Gerindra dan partai PKS, jadi kami serahkan kembali kepada pengusungnya, meskipun tadinya yang memilih kita kan, banyak orang memilih kan, rakyat Garut memilih, tetapi pertanggungjawaban pendukungnya ini. Jadi jangan sampai begini, anggapan setelah dipilih maka diusung dibiarkan, lalu semau-maunya kan gitu. Nah, maka kita serahkan kembali, kita tanya standar moral fraksi PKS, ini kita moralitas Pak, karena mereka selalu bicara soal moralitas. Kemudian standar kepatuhan Gerindra, bagaimana menilai Rudy Gunawan. Jadi kita kembalikan kepada pengusungnya, termasuk partai Gerindra dan ini gitu. Jadi hanya itu mekanisme yang tersedia sementara ini Pak Tata. Karena kita juga menuding tindakan tidak etis, tentu juga dengan cara-cara etis Pak Tata. Ini adalah tindakan etis, adalah meminta pertanggungjawaban kepada partai Gerindra dan PKS gitu. Apapun, apakah nanti ditegur atau bisa saja kata fraksi Gerindra, oh ini bisa-bisa aja, mungkin standar moralitas mereka juga beda-beda kan gitu. Nah, kami sudah mengajukan bahwa ini melanggar kepatuhan dan ketidakpatutan, termasuk juga memeriksa rumah sakit umum gitu, terhadap dua peristiwa ini. Jadi, nah kembali lagi tadi Pak Tak, kita harus garis besarin, ini masih dalam ruang lingkup kebencanaan COVID, kesehatan, dan kebencanaan alam gitu Pak Tak. Gitu, jadi tidak ada tendensi apapun gitu. Tidak ada kepentingan politik ya? Apa Pak Tak? Kan gini Pak Tak, apa kepentingannya menjatuhkan Rudy Gunawan? Gitu. Kenapa? Kita harus jujur akui, Rudy ini juga banyak prestasinya Pak Tak. Dia banyak lompatan-lompatan besar ya. Tetapi kan setiap orang Pak Tak juga berpotensi salah. Kita ini sayang ke Rudy Gunawan Pak Tak. Perlu dicatat Pak Tak, kejatuhan pejabat-pejabat itu, bupati di mana-mana itu, kena pengkhianatan dari orang terdekat. Karena pengkhianatan orang terdekat. Saya ini orang terjauh Pak Tak. Kan gitu tahu. Saya ini orang terjauh. Nah, diulangi lagi. Menarik ini kalimat. Kan gini Pak Tak. Coba cek berapa pejabat bupati, menteri, kemudian gubernur itu ditangkap KPK oleh siapa? Kenapa? Atas kesaksian siapa? Ya. Atas kesaksian orang-orang terdekat kok. Bisa istrinya? Gubernur Bengkulu bisa pejabat, pintu masuknya dari istrinya kok, bermain proyek. Terus kemudian Pak Tak, yang ditanya ajudannya, karena dia tahu, atau klan bisnisnya Pak Tak yang memberikan gitu. Nah saya kan orang terjauh gitu, gratifikasi penyalahgunaan, perintah penyalahgunaan itu orang terdekat, atau orang terdekat yang merasa dekat kemudian diabaikan oleh Rudy Gunawan. Kan rumusnya begitu Pak Tak. Kalau kita ngelihat adegium musuh itu adalah teman terluka, tersakiti. Gak pernah musuh itu tiba-tiba kita sakit hati sama saya sakit hati sama
Mark Zuckerberg misalnya gitu, atau pendiri TikTok, apa urusannya, kenal juga enggak kan gitu. Nah jadi Pak, ini warning, saya orang terjauh, ini paling jauh Pak, gitu. Tetapi sayang ke Rudi Gunawan, gitu. Hati-hati Pak Bupati gitu, jangan sampai Pak Bupati dijerumuskan gitu, dijerumuskan oleh orang terdekatnya, kecuali ini kita masih positif Pak. Atau jangan-jangan memang Pak Bupati sendiri yang mengajak bersekongkol dengan pejabat di bawahnya untuk melakukan kejahatan. Itu beda. Kami masih positif menganggap bahwa ini Pak Bupati di ini sama ini, jadi Bupati malu Pak. Karena ngeliat bayangan Pak, Senin Pak Bupati mimpin apel selalu gitu, lalu di tim gugus tugas Pak Bupati selalu menghadapi publik, menjelaskan. Orang kan juga punya batas waktu untuk tingkat stres, pada depresi kan gitu, karena tugas banyak dan ini ada laporan ini segala macam. Kita ngeliat semua banyak ditanggulangi oleh Bupati sendiri kan. Tapi pertanyaan kita, di mana Pak Wakil Bupati kan? Di mana misalnya dinas kesehatan ketika, karena nggak ada pernyataan-pernyataan dinkes Bupati semua. Jangan-jangan Pak Bupati mengalami depresi Pak, stres gitu kan. Maka sebenarnya kalau dalam situasi gitu ya Pak Bupati cek dulu, cuti aja dulu lah. Cuti, kena dia perlu juga cuti kan, perlu menjaga kesehatannya, memulihkan lagi kan. Nah jangan-jangan kesalahan ini kena memang faktor psikologis Pak, bisa aja gitu, kita anggap itu. Bupati cuti bisa ya? Bisa dong. Cuti kembali. Cuti aja. Nah kalau Pak Bupati cuti TikTokan, kita kan juga, oh ya Pak Bupati cuti, dia punya hak perdata kok. Dia bisa kok main-main mau kemana kan. Pak Bupati juga sering kok cuti ke luar negeri kan, ke mengunjungi anaknya yang sedang bersekolah, ya cuti sah-sah aja. Pak Bupati mau TikTokan mau apa ya nggak apa-apa, karena kita juga Pak Bupati sedang cuti kan. Nah kena cuti hak dia, lalu kemudian ada pendelegasian kepada Pak Wakil kan, atau kemudian ini. Nah Pak, di luar itu sebenarnya ada hal yang serius Pak. Ya indikasi stresnya itu begini Pak, saya bukan ahli psikolog, tetapi kan bisa kena ini. Psikologi itu juga adalah pengetahuan yang bersifat universal, juga bisa dikenali oleh semua orang ya. Gimana enggak kita sebut Pak Bupati stres? Ketika dia menyatakan Lombok begini-begini, kita ingatkan tidak patut. Dia kemudian menyerang kan, menyerang dengan menyebutkan ini adalah upaya politik. Lalu dia perintahkan kemudian semua silakan berangkat segala macam. Dia orang hukum, dia tahu kalimat perintah itu Pak. Ada konsekuensi nanti kelak ke depan, itu segala macam. Nah, tetapi kita menganggap Pak Bupati ini stres ini, Pak. Dia perlu cuti sebenarnya gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba marah? Kan gejala-gejala stres tuh gitu, Pak. Di luar sesuatu yang normal. Padahal, Pak, kita lihat Pak Bupati ini hebat. Dia mendapatkan piagam penghargaan terbaik. Dia menandatangani bahwa tidak boleh ada gratifikasi di Garut ketika KPK hadir. Dia menjelaskan, coba lihat, banyak hal yang jujur saja amazing Pak. Alun-alun meskipun melalui Banprop diperbaikin. Terus kemudian dia banyak lompatan pembangunan jalan. Banyak terobosan-terobosan dia. Tetapi kan kalau dia tidak mendelegasikan secara teknis ke bawah, ya kerepotan Pak. Kedua, bayangkan dia marah ketika IPM tidak naik. Dia marah kan. Berarti apa Pak? Jarang kan ada pejabat yang memarah. Dia coba terbuka, transparan gitu. Apapun dia ucapkan, Pak Bupati, menurut saya bagus. Artinya Bupati mengajak dialog ke publik kan. Jadi kalau ditanya, kenapa siaga 8 hari ini selalu mengkritik Bupati? Pak Bupati yang memulai. Gitu. Dia melempar pernyataannya di ruang publik. Nah, sebentar. Ini dari pernyataan Abang kan banyak kelebihan Bupati ya? Iya. Apa kekurangan Pak Rudi Gunawan? Dia menganggap dirinya sendiri Pak, one man show. Dia lupa ada Pak Wakil Bupati. Dia lupa ada DPRD. Dia lupa ada Pak Kapolres di dalam penanganan kebencanaan juga bisa dilibatkan. Dia lupa ada Dandim. Dia lupa ada banyak semua. Dia putuskan sendiri Pak. Artinya apa? Pak Bupati harus diingatkan, Pak Bupati itu penyelenggara pemerintah daerah. Dia tidak sendiri, ada DPRD, ada Muspida kan, ada kejaksaan, ada apa. Dia harus banyak melibatkan. Kenapa? Karena bisa Pak Bupati berbahaya Pak. Karena ketika dia menjalankan rodanya sendiri Pak ini, pasti akan ada banyak potensi penyimpangan. Gitu. Nah, karena harus diingat, contoh misalnya Bupati. Pak Bupati mengeluarkan BTT untuk Sukawening dari BTT. Dasarnya apa? Tadinya, kenapa kita kembali ke diskusi tadi, ketika Pak Bupati menetapkan siaga bencana,
Satu, untuk Garut itu artinya menjadi payung hukum pengeluaran BTT, Pak. Tetapi Pak Bupati tiba-tiba memutuskan dia harus dapat dari mana dasarnya Pak Bupati mengeluarkan ini. Kan BTT ini tidak bisa, ini bukan uangnya Rudi Gunawan, ini uangnya daerah yang tentu punya tata laksana administrasinya. Dia harus pengetahuan DPRD, dia harus tahu kena kebutuhan-kebutuhan. Payung hukumnya apa? Nah, karena beginilah penyimpangan nanti, Pak. Dasar hukum pengeluaran BTT itu apa? Kenapa kok ini? Kenapa? Nanti juga ada masalah. Kenapa di daerah lain kok nggak dikasih? Terkait pernyataan siaga 1 gitu ya? Iya. Siaga 1 di Iya. Sukabumi. Iya. Nah, karena tidak hanya soal penyaluran BTT, Pak. Bagaimana kalau ada misalnya keputusan relokasi, kan? Bagaimana penanganan infrastruktur? Bahkan, Pak, pos kesehatan sendiri nggak dibuat di sana. Ya. Bayangkan coba, di situ ada puskesmas terdekat. Kenapa tidak dibuat pos kesehatan? Sebagai implikasi dari konsekuensi dari penetapan siaga daerah sana, pos gitu. Terus kemudian tidak dibuat di situ semua orang. Nah, pemangku kepentingan yang lain itu saya yakin menunggu, Pak. Jadi kita harus lihat penanganan kebencanaan itu selalu harus ada koordinasi, penanganan manajemen yang baik dan yang lain. Belum soal pasca bencana yang harus diteliti, kan, Pak. Apa penyebabnya? Apa karena memang faktor alih fungsi atau jangan-jangan memang pembiaran, Pak, oleh pemerintah daerah. Misalnya gini, itu bagian tugas wajib pemerintah daerah terkait perlindungan lingkungan hidup, misalnya kan gitu, Pak. Nah, itu panjang ceritanya, tetapi menurut saya begini, Pak. Ini tentu tidak bisa diinin oleh bupati sendiri, ada banyak. Sampai detik ini kami tidak pernah melihat pernyataan dari BNPD, Badan Nasional Penanggulangan Daerah, ya, Bencana Daerah. Di mana itu? Yang munculnya itu Rudi Gunawan, Pak. Di COVID, di mana Dinkes? Yang muncul Rudi Gunawan. Ketika ngomong mutasi, rotasi, Rudi Gunawan. Ya, yang disebutkan oleh Abang tadi satu kelemahan monopoli, kan? Ya, artinya gini, ini kan berarti apa, Pak? Pendelegasian wewenangnya, pendelegasian tugas tidak ada. Kan ada jubir COVID. Kenapa jubir COVID? Kalau misalnya evaluasi, kenapa di Lombok ada Pak Rudi lagi? Padahal, Pak, secara fungsional yang menetapkan rumah sakit itu Menkes sebagai rumah sakit rujukan. Delegatifnya ada di mana? Dinkes. Pertanyaan kita dari situ saya sudah curiga, Pak. Kenapa Dinkes tidak mengevaluasi, kan gitu? Tidak ada di situ. Malah ada Rudi Gunawan, kan gitu. Ada Pak Bupati lagi, kan gitu, Pak. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan serius. Krusial, ya? Tidak. Jadi semuanya dimonopoli, Pak. Nah, kita tahu ini sebenarnya sistem pemerintahan kita sudah sangat demokratis, tapi prakteknya bisa jadi absolut, gitu, absolut, susah dikritik, sudah di ini. Namun saya sederhana aja, Pak, karena memang positif ke Pak Rudi Gunawan, beliau baik, tidak ada sesuatu yang niatan baik, dia ingin mengabdi, ingin membangun sesuatu yang spektakuler di Garut, dan memang banyak prestasi-prestasi dia, gitu. Ya, tetap pada posisi gini, Pak, karena siaga 8 ini kan punya filosofi begini, Pak. Pada dasarnya manusia itu baik. Pak Rudi manusia baik. Kami tidak pakai pendekatan bahwa pada dasarnya manusia jahat. Montesquieu menyatakan, Hobbes menyatakan pada dasarnya manusia jahat. Locke menyatakan bahwa manusia pada dasarnya baik. Nah, kami menggunakan Theaspotika dalam perspektif John Locke, kalau secara teoritis, bahwa dibuat Theaspotika itu pada dasar manusia baik. Nah, manusia bisa jadi jahat karena relasi, lingkup sosial, pendidikan, dan lain-lain, lingkup sosial dan lain-lain. Nah, itu satu, Pak. Theaspotika dibagi pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif dalam konteks bahwa pada dasarnya semua baik, Pak. Jadi kami tidak misalnya punya posisi menganggap Rudi jahat, enggak. Beliau baik kok. Beliau harus kita akui dipilih oleh masyarakat, artinya tingkat kepuasan dan lain bagus. Kami objektif menyatakan. Dan kami tidak pada posisi Pak Bupati misalnya harus diberhentikan, enggak. Tidak harus misalnya diistirahatkan, tidak. Tapi kami pada posisi Pak Bupati mungkin sudah saatnya istirahat, cuti itu, Pak. Cuti. Misal contoh begitu bahasa-bahasanya. Nah, Theaspotika. Tetapi gini, Pak, dalam hubungan Theaspotika ini kita harus tahu penyelenggara pemerintahan daerah ini tidak hanya Pak Bupati Rudi Gunawan, ada Pak Wakil, di situ ada Ibu DPRD, pimpinan DPRD, ada praksi, kemudian ada kejaksaan, gitu, ada kepolisian dan lain-lain gitu. Kami tidak berharap juga
misalnya fungsi pengawasan untuk menjaga hubungan ini, sehingga apa Pak? Penjaga pemerintahan ini untuk kepentingan masyarakat. Sebenarnya mitigasi kesehatan dan mitigasi bencana alam itu sama aja Pak. Semua harus dimitigasi. Tugas mitigasi itu bukan kemudian meniadakan bencana. Bencana itu pasti terjadi, tetapi dia mengurangi resiko. Nah, kenapa kami sedikit menganggap ini serius? Ini Bali dan Lombok itu di luar konteks mitigasi, gitu Pak. Dan kedua kan gini, tetapi kami tahu posisi, kita harus tahu sadar diri kan, gitu. Orang akan menuding, ada kepentingan apa siaga 8? Kata saya dan teman terlibat menjatuhkan rejim Soeharto. Kami terlibat mendirikan KPK. Kena KPK kita ini, kita minta pemerintahan ini diselenggarakan dengan baik. Tidak ada tendensi apapun. Pengusaha silakan berbisnislah secara baik. Tidak ada monopoli dan penyalahgunaan. Kenapa? Dengan hanya itulah anak cucu kita, anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita bisa ikut proses yang sehat, Pak. Tidak ada misalnya titipan rekrutmen pegawai, promosi jabatan, tidak ada kena kedekatan, bla bla bla. Semua sehat. Kita pun masuk ke rumah sakit dengan tenang. Tidak ada hal-hal yang lain kan. Sebenarnya tidak ada hal yang bersifat politis dari situ. Kembali yang tadi udah jelasan, saya ini dan teman-teman mengakui saya ini adalah kawan terjauh Pak Bupati. Ketika Pak Bupati, Pak Rudi menjadi bupati, Pak. Tapi nanti beliau ketika tidak menjadi bupati lagi, saya akan menjadi teman terdekat. Kenapa menjadi teman terdekat, Pak? Kita harus ingat contoh. Banyak mantan pejabat, dia dielu-elukan ketika dia menjabat. Di Kabupaten Garut itu begitu. Orang didatengin apa, tapi ketika jabatannya sudah tidak menjabat lagi, ditinggal, Pak. Ya. Coba lihat. Betul. Tradisi ini kan tidak baik membangun dalam satu komunitas sipil di daerah. Spirit. Kita selalu menyatakan bahwa kita harus hormati mantan-mantan ini. Mantan pejabat bupati, menjadi satu ikatan sosial. Saya tidak pernah mendengar Pak Bupati mengundang mantan pejabat ini untuk mintai pendapat. Orang setelah menjadi mantan direktur rumah sakit, Pak, ya sudah mantan aja, dilupakan, Pak, gitu. Dan saya yakin, Pak Dr. Husodo juga akan diperlakukan begitu nanti. Dan saya juga yakin Pak Rudi juga akan diperlakukan demikian. Kenapa? Hormati, hargai, gitu. Karena tata nilai sopan santun kita menghormati orang tua, mantan gitu. Kita banyak kok sesepuh kita kan sebenarnya yang bisa dalam konteks membangun ini. Nah, kembali ke soal tadi, apa kepentingan kan? Tidak ada kepentingan, Pak. Gitu. Nah, satu lagi, ini kan kegaduhan ini menjadi bagian publik juga kan? Iya. Ada beberapa kawan-kawan kita di luar sana melakukan aksi kan, melaporkan dan hal lain. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama terkait Pak Bupati yang menyatakan siaga 1 ya, waktu di Sukoning hari Rabu. Tapi tiba-tiba hari Jumat diketahui Pak Bupati berada di Lombok melalui TikTok. Iya. Kita tidak masuk ke TikTok kan? Iya. Tetapi Pak Bupati ada di luar daerah. Yang kedua, maladministrasi rumah sakit. Iya. Ini kan yang disoroti oleh Abang di bawah naungan Siaga 8. Iya. Kita ingin tahu mempertegas dari Siaga 8, apa yang dilakukan Siaga 8? Mengirim surat ke DPRD kan? Ya. Kira-kira bagaimana? Senin kita meminta. Fraksi PKS, ya. Fraksi PKS dan Gerindra untuk mengambil langkah-langkah. Pertanyaan kenapa kita tidak minta DPRD? Kita mau minta pertanggungjawaban moral dan politik kepada fraksi PKS dan Gerindra gitu. Karena mereka dua partai yang mengusung. Karena begini, Pak, itu hanya cara kita coba berdamai ya. Permintaan Rudi, bahwa jangan saya dipolitisasi kan. Iya. Oke, kita terima. Jangan ini dipersoalkan ke yang lain-lain kan. Dan kami juga menyesuaikan dengan bentuk reaksi Pak Bupati ternyata. Jalan moderatnya adalah, ya sudah kalau begitu, mungkin kami tidak etis, dianggap tidak etis menyampaikan ini. Yang etis itu adalah siapa? Yang etis itulah fraksi PKS dan fraksi Gerindra. Kalau Nasdem ada fraksinya, kita juga akan meminta ke Nasdem. Nah, kita kembalikan ke partainya. Ya mungkin maksud Bapak itu adalah, ya yang berhak menegur Bapak, memberikan sanksi itu Partai Gerindra dan PKS. Tapi kalau kemudian Partai Gerindra dan PKS, meskipun kita tahu
ya kan kita hanya menyampaikan sesuatu yang baik Pak. Ya kita sampaikan aja, tugas kita hanya di situ gitu. Nah satu itu Pak, kita meminta fraksi Gerindra dan PKS untuk mengambil langkah-langkah, dan tugas kami sampai di sana Pak. Kami tidak bisa lagi lebih jauh dari situ, tidak bisa meminta Pak Bupati diberhentikan atau apa, menilai Pak Bupati, karena memang harus hati-hati. Dan tidak meminta audiensi tidak ya? Tidak Pak. Kenapa? Menurut saya sih DPRD sudah cukup bagus gitu Pak. Warga Garut, ini menarik sekali ya. Ada beberapa kalimat yang ditangkap dari pernyataan Bang Hasan. Pertama terkait tentang kepemimpinan. Jadi riwayat kepemimpinan jatuh akibat orang-orang terdekat. Iya. Ini perlu diingatkan kembali. Yang kedua, Pak Bupati perlu cuti. Ini terakhir Bang nih. Dari obrolan kita sudah hampir 1 jam lebih ya. Closing. Perlu disampaikan terhadap pemerintah daerah. Tadi terkait rumah sakit, terkait bencanaan, terkait DPRD. Sebenarnya di lain waktu kita butuh juga terkait rotasi mutasi di pemerintah daerah. Ini terkait siaga 8 yang melakukan gerakan menyampaikan surat hari Senin ya. Iya. Ke DPRD. Iya. Kedua fraksi ya, dan partai politiknya. Oke. Silakan. Ya intinya gini, kalau kita ngelihat dari tata kelola keuangan daerah, Pak Bupati itu hanya penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Dia tidak masuk dalam struktur kegiatan ya, macam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, DPK dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara administratif Pak Bupati memang tidak terlibat. Susah dicari keterlibatan administratifnya. Nah, kapan Pak Bupati bisa terlibat? Itu ketika beliau menerima gratifikasi, selalu begitu kan, atau dia mengarahkan, menunjuk dan lain-lain gitu. Nah itu satu Pak. Jadi posisinya Bupati itu memang tidak masuk ke soal-soal teknis gitu. Nah ke Lombok ini kan sudah teknis Pak, gitu. Itu satu. Kedua kan, nah ini kaitan rumah sakit Pak, ya kita berharap kan ada banyak kemajuan rumah sakit Garut, pertama dari sisi fisik kan kita tahu di era Rudi kan sudah cukup inilah dibangun kan fasilitas sama Pak Dr. Helmi kan ketersediaan, ya kita mungkin agak sedikit berbangga kita punya pelayanan medis yang menurut saya sudah cukup bisa kita andalkan kan. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya ke Bandung cukup rumah sakit Garut, dan ini memang di era pemerintahan Udi Helmi. Soalnya adalah bagaimana softwarenya Pak, di dalamnya manajerialnya. Apa artinya bangunan bagus segala macam tapi manajemennya enggak enak. Ada dua kan dari sisi manajemen ini, manajemen medik dan manajemen administrasinya kan. Nah, kita tidak mau, karena sebenarnya inti manajemen ini adalah mendukung nakes untuk bekerja secara profesional baik, karena itu dia perlu remunerasi, dia perlu kenyamanan, fasilitas dan lain-lain, sehingga beliau fokus pada tindakan medik. Di situ ada diagnosa, di situ ada rekam medis dan lain-lain, pada penanganan ini. Nah, kita berharap manajemen ini mendukung, bukan sebaliknya tenaga medis mendukung manajemen, bukan, tapi gitu. Jadi garda terdepannya nakes. Nah, kita berharap nakes kita ini memang, ya saya lihat sih kode etik mereka nih hebat Pak, dokter, perawat dan lain-lain, mereka menjunjung itu Pak. Standarnya juga, standar prosedurnya mereka menggunakan itu. Nah tetapi kita jangan sampai kemudian ini dirusak oleh standar manajemen Pak, pengelolaan keuangan rumah sakit. Hari ini kita mempersoalkan itu Pak. Apalah artinya dokter kita profesional baik-baik, tapi kalau manajemennya berantakan Pak, itu akan mengganggu tugas-tugas, dan kemudian yang disalahkan adalah pelayanan medis Pak. Dalam pengertian tindakan mediknya akan disalahkan kan gitu. Karena pasien dan dokter ini kan, dan tenaga